pertemuan antara alumni yang dari luar masuk ke dalam fakultas, dan fakultas juga bisa menerima bahwa ada dunia di luar dunia pendidikan, ini saya bilang ini satu kekuatan yang besar sekali. Nah, programnya salah satunya adalah kita bikin namanya kelas alumni. Kelas alumni ini adalah alumni-alumni yang bukan pengajar di fakultas, itu memberikan mata kuliah, apakah mata kuliah entrepreneur atau kuliah apa gitu ya. Dan waktu itu memang sudah ada pembicaraan dengan dekan, bisa nggak tahap awal ini sekarang kita bilang bahwa supaya adik-adik kita ini lulus dari FISIP sebagai mahasiswa, dia tidak hanya mengantongi ijazah, tapi dia juga mengantongi beberapa sertifikat-sertifikat gitu ya. Nah, harapan kita, dan ini juga mungkin sekarang sedang digalakan, harapan kita bahwa kelas alumni ini bisa memberikan kredit point. Ya. Gitu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Binsar Tobing, Magister Hukum, Ketua Iluni UI untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP. Apa kabar, Pak? Baik, Mas Bambang. Ya. Sehat. Baik, sehat. Nah, ini ada yang menarik. Mungkin Bapak punya pengalaman menarik kuliah di FISIP, tapi kemudian meneruskan di Magister Hukum, bahkan kembali lagi juga belajar sarjana hukum, kemudian berkarir di bidang bisnis. Nah, sekarang dipercaya untuk memimpin Iluni FISIP UI. Monggo silahkan cerita, Pak. Ya, jadi saya masuk FISIP waktu itu masih di Rawamangun, ya. tahun 83. Kemudian saya masuk periode yang pindah ke Depok tahun 87, karena waktu 4 fakultas termasuk FISIP, sastra dan psikologi sama hukum, pindah ke Depok. Nah, sekitar tahun 89 itu saya selesai, dan saya tadinya saya ngambil hubungan internasional FISIP gitu ya Mas ya. Nah, saya mau masuk ke Deplu, tapi kok memang waktu itu paket remunerasinya rendah sekali ya sebagai. Ya. Jadi akhirnya saya, dan waktu itu ada 2 hal, jadi paket remunerasi untuk masuk ke Deplu dengan Sesdilus Sekolah Pendidikan Luar Negeri 1 tahun, itu sangat minim sekali paket remunerasinya. Yang kedua, Faktor 88 Pak Sumarlin, ya. Itu mengakibatkan booming itu dunia usaha. Ya. Jadi banyak bank boleh berdiri hanya dengan modal 5 miliar, ya. Banknya banyak, bertumbuh sampai sekitar berapa waktu itu 160 bank kurang lebih ya. Lalu ikutannya banyak. Jadi advertising agency ikut, kemudian media rame gitu ya. Akhirnya saya putuskan saya di bank. Nah, saya di bank, berkarir di bank. Kemudian tahun 98 itu terjadi Krismon. Krismon, dan saya bersama teman-teman memang sebelumnya ada usaha gitu ya di bidang macam-macam lah tadinya gitu usahanya ya. Lalu saya pindah, dan waktu saya pindah itu saya mulai banyak bernegosiasi, membuat kontrak dengan pihak-pihak ketiga ya, termasuk prinsipal-prinsipal kita. Nah, disitulah akhirnya saya pikir saya mau belajar hukum gitu. Jadi saya ngambil magisternya hukum.
Lalu setelah itu saya tertarik dengan masalah hukum. Saya mau ngambil S3. Waktu saya mau ngambil S3 nggak boleh. Karena S1-nya dari FISIP, kemudian S2-nya hukum, S3-nya nggak bisa, mesti ada yang paralel. Akhirnya saya sekolah lagi, tapi sekolah yang extension, ngambil SH. Nah, sampai disitulah kira-kira perjalanan sekolah. Mau nerusin sampai S3 di bidang hukum, udah kecapean, Mas. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu, sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Iya. Nah, sekarang kembali memimpin alumni di FISIP, Pak. Jadi tahun 98 saya mulai beralih profesi dari profesional menjadi entrepreneur sampai dengan sekarang. Nah, saya melihat bahwa dalam perjalanan saya ini saya sangat-sangat mensyukuri terhadap semua ya gitu, walaupun terhadap yang di atas dalam memberikan semua perjalanan hidup saya. Jadi saya berpikir gitu bahwa untuk Iluni FISIP ini adalah saya tuh payback gitu. Saya membayar hutang gitu. Membayar hutang atas apa yang saya rasakan, apa yang saya nikmati selama perjalanan saya ini gitu. Jadi dan memang di beberapa tempat termasuk di alumni sekolah SMA saya juga ikut, sampai alumni SD saya ikut, kemudian ke kampung orang tua saya ikutan. Jadi buat saya pengabdian itu adalah membayar kembali apa yang sudah kita terima. Jadi kita sudah terima lebih dahulu dan sekarang adalah saatnya untuk membayar kembali gitu. Kira-kira gitu Mas pengabdiannya, konsepnya. Pengabdi cipta, berjaya memperbaiki untuk nusa dan bangsa. Semangat bijak gembira, sadar bertugas mulia. Itu tadi saya sudah wawancara juga dengan Ketua Iluni Ilmu Administrasi. Ternyata itu juga dari FISIP juga dulunya. Betul Mas. Ya. Jadi Mbak Sita ya, Sita Damayanti ya. Nah, Mbak Sita itu adik kelas tahun 88, angkatan 88. Ya. Dan tadinya ilmu administrasi yang sekarang jadi VIA, Fakultas Ilmu Administrasi, itu tadinya adalah salah satu departemen atau jurusan dari FISIP. Ya. Gitu. Jadi tahun 2015 kalau saya nggak salah itu mulai dijadikan fakultas. Gitu. Ya. Jadi dalam hal ini untuk teman-teman alumni dari VIA sampai dengan ijazah. Jadi kita patokannya ijazah, Mas. Ya. Teman-teman yang sekarang masuk di Iluni VIA atau Fakultas Ilmu Administrasi, kalau ijazahnya masih tanda tangan FISIP, dia punya 2 kewarganegaraan. Jadi punya boleh mengabdi di FISIP atau boleh mengabdi di VIA, gitu Mas. Iya, itu kalau nggak salah ada kasus juga untuk antropologi, Pak ya? Antropologi betul. Ya. Cuman antropologi lebih dulu. Ya. Lebih dulu. Jadi seingat saya tuh masih tahun 80-an kali ya. Tadinya masuk di sastra, kemudian saya lupa persisnya tahun berapa dia masuk ke dalam FISIP, menjadi jurusan nomor 6 kalau enggak. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara.
Jadi kalau begitu yang sekarang dinaungi oleh Iluni FISIP itu yang apa Pak? Yang lulusan apa saja? Kita sekarang ini ada 7 jurusan ya. Jadi nomor 01, jurusan 01 seingat saya itu komunikasi. Nomor 02 adalah politik. Nah, dulu hubungan internasional itu adalah bagian atau program studi dari politik, tapi sekarang menjadi jurusan terbaru. Jadi semenjak tahun 85 menjadi jurusan HI. Kemudian yang nomor 3 itu adalah tadinya administrasi. Administrasi ini sekarang pindah. Gitu. Dengan 3 program studi, ada niaga, fiskal, dan negara. Lalu nomor 4 itu kriminologi. Jurusan kriminologi, nomor 5 sosiologi, nomor 6 itu kesos, nomor 7 antrop, nomor 8 adalah HI. Jadi sekarang ini alumni-alumni dari 7 jurusan, tadinya 8, cuman sudah pindah satu fakultas menjadi FIAK. Gitu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Pak Bincan, ini FISIP ini kan dulu besar sekali ya alumni dan legendanya juga sangat panjang. Saya pernah wawancara dalam program ini juga dengan Pak Theo Sambuaga, itu alumni yang sangat senior. Nah, artinya apakah Iluni yang sekarang ini masih berkomunikasi dengan alumni-alumni yang dulu sangat legendaris lah, banyak sekali terkenal mewarnai wacana politik maupun bisnis di Indonesia? Ya, Pak Theo Sambuaga itu senior saya jauh ya. Jadi saya lupa mungkin termasuk angkatan pertama gitu. Nah sebelumnya mungkin Mas Bambang juga masih ingat barangkali atau mesti mengetahui bahwa sebelum menjadi FISIP, menjadi fakultas, FISIP itu adalah bagian dari Fakultas Hukum. Gitu. Jadi dulu adalah Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan. Nah, lalu tahun 1968 itu pecah. Keluarlah dia menjadi fakultas sendiri, namanya masih FIS waktu itu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baru tahun 83 menjadi FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, saya lupa tahun berapa beliau, Pak Theo Sambuaga, tapi itu termasuk sesepuh lah, senior-senior. Zaman waktu saya di Rawamangun, memang beliau masih sempat ketemu ya, gitu, beberapa kali. Kalau sampai saat ini alumni-alumni Pak senior atau yang public figure lah yang masih sering komunikasi dengan Iluni FISIP ini misalnya siapa Pak? Banyak ya. Jadi misalnya senior-senior saya dari PSP, Pancaran Sinar Petromax. Itu sampai kemarin tahun 2018 terakhir kita mengadakan Homecoming Day. Mereka masih nyanyi gitu ya, masih dalam acara Homecoming Day. Lalu semua guru-guru atau dosen-dosen zaman saya kuliah ya. Waktu itu ada yang memang sudah jadi dosen, ada yang sudah jadi guru besar, maupun juga masih asisten dosen. Itu kita masih paling tidak misalnya kayak rencana tanggal 2 Februari. 2 Februari ini Dies Natalis FISIP gitu. Itu biasanya kita ngumpul tuh semuanya. Gitu. Jadi ya lumayan cukup ada ruang komunikasi lah untuk alumni, dan memang itu yang sebenarnya kita harapkan bahwa seperti saya sampaikan waktu di dalam
kontestasi ya Mas Bambang ya. Ya. Bahwa saya sampaikan bahwa ILUNI ini adalah organisasi yang bentuknya jembatan. Ya. Jembatan menjembatani antara fakultas ya dengan alumni. Nah ini itu jugalah yang menjadi konsep kepengurusan saya tahun 2018 sampai 2021 ini sebenarnya tanggal 29 nanti kita akan ada pemilihan. Nah konsepnya seperti itu Mas. Jadi komunikasi ini masih terjalin dan kita berharap semakin lama semakin sering. Nah jangan lupa juga di FISIP itu sempat ada masuk dari kita kayak vokasi. Jadi tahun 1989 sampai 2007 itu ada 19 angkatan vokasi yang masuk jadi alumni kita. Ya. Yang sekarang juga sudah ada sekolah vokasi ya. Ya. Dan ILUNI-nya juga sudah ada. Kalau alumni FISIP UI yang sampai saat ini masih dikenal atau berpengaruh di masyarakat gitu siapa saja Pak? Wah banyak. Ya. Nanti kalau saya sebutin ini nih, termasuk misalnya ketua DPRD, ketua DPR. Ya, ya betul. Itu alumni FISIP. Ya. Lalu Pak Ganjar itu alumni FISIP. Iya, ya. S-nya UGM itu. S1-nya UGM, ya, S2-nya dari FISIP. Ya. Lalu ada Pak Yakut, Menteri Agama. Ya. Lalu ada Pak Budi Aristiadi. Ya. Dan banyak sekali. Dan memang kebetulan FISIP karena mungkin berdiasporanya itu sampai banyak. Ada yang menjadi dirut beberapa BUMN ya. Nah, kemudian sekarang apa yang menjadi program kegiatan dari ILUNI FISIP ini, Pak? Program kegiatannya pada prinsipnya kita bagi menjadi 4 ya Pak ya. Ya. Nomor 1 tentunya ada bidang organisasi. Nah organisasi ini konsepnya atau objektifnya adalah bagaimana membuat organisasi ini semakin dirasakan oleh anggota, dalam hal ini alumni. Termasuk dari membuat database, ya ini sedang kita rancang buat website, termasuk juga menyempurnakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Lalu bidang kedua adalah bidang keanggotaan. Nah, bidang keanggotaan ini adalah sifatnya membuat beberapa aktivitas. Jadi tahun ini kita ada sekitar, untuk periode ini ya, kita tuh ada bidang keanggotaan ada sekitar 39 aktivitas. Ya. Ya. Jadi dari mulai yang kita namain Wallace Walk, jalan santai, ya. Terus ada juga yang namanya Wallace Biz, Wallace Business. Intinya adalah bahwa kita di dalam bidang keanggotaan ini dengan 39 kegiatan yang rutin, biasanya sebulan 2 kali ya Mas ya. Ya. Itu kita berharap bahwa bisa terjadi komunikasi, silaturahmi antara angkatan yang senior, kalau boleh dibilang sepuh gitu ya, dengan angkatan yang junior. Yeah. Nah, dalam beberapa kegiatan di bidang keanggotaan ini termasuk lumayan direspon ya Mas ya. Jadi angkatan 68, angkatan 73 dengan angkatan 2009 itu masih ketemu. Jadi kadang-kadang manggilnya udah om sama tante. Nah, itu bidang kedua, bidang keanggotaan. Lalu bidang kerjasama alma mater. Nah, kerjasama alma mater ini
ini juga yang sebenarnya saya bilang fungsinya bahwa saya kepingin menarik teman-teman alumni untuk kembali ke kampus. Artinya pengertian kembali ini sangat luas ya Mas ya. Baik itu dari segi perhatian gitu ya, ataupun secara fisik balik ke kampus, kita bernostalgia. Dan di lain pihak juga saya ingin mengajak teman-teman di fakultas. Jadi teman-teman yang staf pengajar gitu ya, tenaga pendidikan, tendik, itu juga supaya bisa menerima gitu, supaya keluar juga dari fakultas. Nah, pertemuan antara alumni yang dari luar masuk ke dalam fakultas dan fakultas juga bisa menerima bahwa ada dunia di luar dunia pendidikan, ini saya bilang ini satu kekuatan yang besar sekali. Nah, programnya salah satunya adalah kita bikin namanya kelas alumni. Kelas alumni ini adalah alumni-alumni yang bukan pengajar di fakultas, itu memberikan mata kuliah, apakah mata kuliah entrepreneur atau kuliah apa gitu ya. Dan waktu itu memang sudah ada pembicaraan dengan dekan, bisa nggak tahap awal ini sekarang kita bilang bahwa supaya adik-adik kita ini lulus dari FISIP sebagai mahasiswa, dia tidak hanya mengantongi ijazah, tapi dia juga mengantongi beberapa sertifikat-sertifikat gitu ya. Nah, harapan kita, dan ini juga mungkin sekarang sedang digalakan, harapan kita bahwa kelas alumni ini bisa memberikan kredit point. Gitu. Lalu yang terakhir yang nggak kalah penting seperti Tridharma perguruan tinggi kita ya, yaitu Pengmas. Kegiatan terakhir keempat ini Pengmas, pengabdian sosial. Nah, untuk FISIP saya memang memprioritaskan karena memang keadaan dan kemampuan kita untuk melakukan pengabdian masyarakat terhadap lingkungan dulu. Gitu. Jadi bukan berarti kita tidak berempati dengan misalnya kejadian Semeru contohnya baru-baru ini. Tapi kita lebih mengutamakan misalnya bagaimana pekerja-pekerja di FISIP, pedagang-pedagang di FISIP selama COVID ini, bagaimana mereka stop, sekarang kampus sepi, gitu, bagaimana penghidupan mereka, gitu. Jadi bidang Pengmas ini kita lebih mengutamakan, memprioritaskan target kita adalah orang-orang di sekitar fakultas. Nah, program yang paling selama periode 2018 sampai 2021 ini, yang paling saya salut itu adalah donasi balsem. Donasi balsem itu mungkin jumlahnya nggak terlalu besar ya, Mas. Jadi kita berhasil dalam waktu 1,5 bulan kita mengumpulkan dana per angkatan itu kita mendapat hampir 200 sampai 270 juta. Ya. Dan ini menariknya, saya bilang, melibatkan lebih dari 40 angkatan. Wow. Jadi dari angkatan 68 dia nyumbang, berapapun besar kecilnya mereka nyumbang. Sampai angkatan 2019. Bahkan BEM sendiri juga, mereka mahasiswa ngumpul-ngumpulin duit. Ya. Donasi ini buat saya jadi satu motivasi gitu ya, bahwa ternyata teman-teman alumni itu sangat masih memiliki empati gitu, karena bantuan ini kita berikan akhirnya kepada pedagang-pedagang yang memang di kantin FISIP yang sudah waktu itu tahun 2020 sudah hampir 6 bulan, kalau sekarang udah mungkin udah 2 tahun mereka nggak berdagang. Ya. Itu kita berikan bantuan. Gitu. Ya Pak, namanya kenapa balsem? Karena waktu pertama kali pindah ke Depok, ya, itu memang kita bersama-sama dengan senat dari FISIP ya di Rawamangun, ada beberapa pedagang yang dari Rawamangun, kampus Rawamangun kita ajak. Waktu itu di sana ada sekitar 7, tapi yang ikut cuma 3 pedagang. Ya. Nah, waktu sampai di Depok, kita belum punya infrastrukturnya. Ya. Akhirnya di pelataran yang sekarang udah dibangun ya, Mas. Dulu tuh masih hutan belantara, kemudian kita pasang tiang-tiang, kita pasang tenda. Ya.
Nah, kita bilang itu jadinya balsam, balik semak. Oh. Jadi nama balsam itu dari balik semak. Sekarang udah sangat bagus sekali kan ini. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, alumni UI itu kan besar sekali, Pak ya. Berbagai bidang, berbagai jurusan. Nah, ada nggak program antar alumni fakultas ini, sehingga kalau untuk menghadapi masalah, apakah itu masalah bersama atau mungkin masalah profesi masing-masing, itu bisa saling dikomunikasikan dengan alumni-alumni yang dari fakultas lain? Oh, sangat. Jadi kalau saya nggak salah bahwa kita punya sekarang namanya Iluni UI, Mas. Ya. Iluni UI ini adalah fungsinya koordinator. Ya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang berskala nasional, ya, yang berskala besar, itu biasanya ya kayak contohnya kayak mereka punya status struktur sendiri. Misalnya kayak membantu Semeru, itu mereka punya tim dokter sendiri dari Fakultas Kedokteran. Lalu mereka punya tim teknis untuk misalnya bantuan-bantuan seperti waktu COVID juga, teknik menciptakan sanitizer, mesin sanitizer dan segala macam. Lalu untuk pasca gempa mungkin dari psikologi, lalu dari fisik gitu. Jadi kita sangat-sangat berkoordinasi di dalam naungan Iluni UI. Jadi setiap fakultas itu untuk kegiatan Iluni UI kita sangat support. Pengabdi cipta, berjaya memperbaikan ilmu, untuk nusa dan bangsa. Semangat pincang gembira, sadar bertugas mulia. Nah, terakhir Pak, apa yang diharapkan atau disarankan? Ini para alumni ini kan sudah berpengalaman menghadapi lapangan ya. Nah, baik kepada alma mater gitu ya, apakah ada persiapan pengajaran pendidikan yang perlu untuk mengantisipasi perubahan, atau para mahasiswanya sendiri sekarang ya, mungkin tantangannya akan berbeda dengan zaman yang dipersiapkan di kampus dengan hal-hal yang dihadapi di masa depan, apalagi untuk FISIP ya, komunikasi misalnya, terjadi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Saya punya 3 harapan ya, yang masing-masing saya tujukan kepada 3 pihak. Ya. Pertama adalah kepada adik-adik mahasiswa. Nah, adik-adik mahasiswa ini saya sering berseloroh gitu. Artinya bahwa dia berstatus mahasiswa itu hanya sekarang dengan program pendidikan maksimum 5 tahun. Sementara pada saat adik-adik mahasiswa ini lulus, maka dia akan menjadi anggota alumni, Iluni. Menjadi anggota Iluni ini adalah nomor 1 otomatis, nomor 2 seumur hidup. Ya. Nah, pesan saya kepada adik-adik mahasiswa ini, dan saya sangat concern sekali karena memang sekarang ini dengan apakah 4.0 atau 5.0 ya, dengan kemajuan teknologi gitu. Saya sangat concern kepada adik-adik mahasiswa ini untuk tidak terbentuk satu karakter yang individualis. Ya. Gitu. Ya. Apalagi dengan adanya pandemi ini. Kalau kita dulu nggak ada mata kuliah aja, kita datang tuh ke kampus. Gitu. Kalau sekarang mereka, saya khawatir gitu. Nanti kalau mulai kuliah lagi, setelah kita doakan pandemi selesai. Gitu. Mereka malah nanti udahlah kita bisa pakai Zoom kok. Gitu. Iya. Nah, jadi
ini concern saya kepada adik-adik mahasiswa bahwa dua hal itu tadi. Nomor satu, adik-adik mahasiswa ini sebagai mahasiswa itu ada kurun waktu yang terbatas. Ya. Sementara menjadi alumni itu akan menjadi seumur hidup. Yang kedua, kemajuan teknologi pergunakanlah dengan baik sehingga itu tidak menjadi ancaman. Oleh karena itu, selagi mahasiswa ini penting memang menyelesaikan akademis, tapi juga tidak kalah penting untuk bisa membangun satu korps. Ya, kita bilang jadi jangan satu sama lain, satu angkatan, satu jurusan tidak kenal. Jadi bangunlah korps, itu nomor satu. Nomor dua, bangunlah network. Karena setelah menjadi alumni, network itu adalah menjadi sangat penting gitu pada saat adik-adik mahasiswa menyelesaikan sekolah dan terjun ke dalam dunia yang kita bilang kalau boleh the real life gitu ya. Kemudian pesan kedua, harapan kedua kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang berkarir di fakultas, artinya menjadi pengajar gitu ya. Pesan saya bahwa harus seimbang gitu ya, harus seimbang. Saya nggak mau masuk ke dalam program dari Kementerian Pendidikan yang sekarang ini ya gitu, bahwa selain mengajar, saya berharap gitu teman-teman yang berkarir di fakultas juga punya kesibukan di luar gitu ya. Jadi supaya balance antara hidup di dalam dunia pendidikan dan juga update mengenai dunia di luar kampus bahasa kita. Yang ketiga, harapan saya untuk teman-teman alumni. Ya. Khususnya teman-teman alumni yang memang tidak berkecimpung di fakultas atau di dunia akademisi. Mari kita, kalau boleh pakai bahasa Batak nggak nih Mas? Boleh. Karena ini udah lama sekali dibilang Marsi Turabe Hutanabe. Ya. Jadi mari kita pulang ke kampung Ya. untuk membangun kampung kita. Jadi untuk teman-teman alumni yang berada di luar berkarir di luar atau berkecimpung di luar fakultas, mari saatnya kita untuk memikirkan concern dengan alma mater kita, dengan kampus kita gitu. Ya, sebentar Pak. Jadi kampung itu maksudnya kampus ya, bukan kampung halaman masing-masing gitu. Enggak. Tadinya dalam bahasa Batak itu kampung halaman gitu. Oh, Dan iya, saya iya. meminjam istilah ini untuk mari kita pulang kampus gitu. Ya. Gitu Mas. Jadi Ya. 3 pesan itu dan saya yakin kalau tiga hal ini kita lakukan bersama-sama, maka untuk UI sendiri maupun juga untuk setiap alma mater itu akan memberikan nilai yang jauh lebih baik. Ya, baik. Terima kasih sekali Bapak Dr. Andes Binsar Tobing, Magister Hukum, Ketua Iluni UI, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Atas semua yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya para alumni dan mahasiswa. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.